Seorang OB dipecat karena terlambat, membuat CEO cantik kehilangan sosok setia yang selalu membantunya. Seminggu kemudian, CEO itu mendatangi rumahnya dan mendapati sang OB merawat ibunya yang sakit seorang diri. Terharu, ia memberi kesempatan kedua sebagai sopir pribadi dan fasilitas tempat tinggal. Setahun kemudian, perhatian tulus berubah menjadi cinta. Mereka akhirnya menikah, membangun keluarga kecil yang hangat. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari baru saja naik dari balik gedung-gedung tinggi di pusat kota. Raka berlari tergesa di trotoar. Napasnya tersengal. Baju lusuhnya sudah basah oleh keringat. Di tangannya ada kantong plastik berisi obat dan bubur untuk ibunya yang semalaman demam tinggi. Wajahnya tampak cemas, namun langkahnya tetap cepat, karena ia tahu, jika terlambat lagi, posisinya sebagai OB di perusahaan besar milik Arinda Prameswari benar-benar terancam. Sampai di depan gedung megah itu, Raka segera menyeka keringat dan merapikan rambutnya seadanya. Ia menunduk saat melewati satpam dan resepsionis. "Telat lagi, Kak?" tanya satpam tua dengan nada prihatin. Raka hanya tersenyum tipis. "Iya, Pak. Ibu saya sakit semalaman." "Semoga nggak ketahuan Bu Arinda." "Ya," bisik satpam itu pelan. Tapi ternyata, harapan itu sudah terlambat. Begitu Raka tiba di ruang kerja lantai 7, suara sepatu hak tinggi terdengar menghentak. Arinda Prameswari, wanita muda berparas menawan, berjas putih dengan kacamata tipis di hidungnya, berdiri di depan semua karyawan dengan wajah tegas. "Raka!" panggilnya lantang. Semua mata menoleh. Raka membeku di depan pintu. "Iya, Bu." "Kau tahu sekarang jam berapa?" Raka menunduk. Saya minta maaf, Bu. Tadi malam ibu saya." "Selalu saja alasan," potong Arinda dengan nada tajam. "Ini perusahaan besar, bukan tempat untuk orang yang tidak disiplin. Kau pikir rasa kasihan bisa menjaga reputasi kantor ini?" Beberapa staf menahan tawa kecil. Ada yang berbisik sinis, ada pula yang pura-pura sibuk. Raka menatap lantai, menahan perih di dada. "Saya hanya ingin bekerja sebaik mungkin, Bu. Saya janji tidak akan terlambat lagi." Namun wajah Arinda tak berubah. "Sudah cukup, Raka. Ini bukan pertama kalinya. Mulai hari ini, kamu saya berhentikan." Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Raka menunduk dalam, menggenggam erat topinya. "Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya," ucapnya lirih. Ia berjalan pelan meninggalkan ruangan, melewati rekan-rekan yang dulu sering ia bantu. Tak ada yang berani bicara. Hanya tatapan dingin yang mengiringinya. Di dalam lift, matanya berkaca-kaca, tapi ia tak ingin menangis. Ia teringat wajah ibunya di rumah, lemah di atas ranjang bambu. "Maaf, Bu. Raka gagal lagi," bisiknya dalam hati. Sementara itu, di ruangannya, Arinda berdiri menatap jendela kaca besar. Ia mencoba mengabaikan rasa aneh di dadanya, campuran antara marah dan bersalah. Orang seperti dia tidak akan pernah berubah, katanya tegas pada dirinya sendiri. Tapi entah mengapa, bayangan Raka yang menunduk sopan tadi tak mau hilang dari pikirannya. Di bawah gedung, Raka berhenti sejenak. Ia menatap gedung tinggi itu sekali lagi, tempat yang selama ini ia jaga kebersihannya, tempat di mana setiap pagi ia menyiapkan kopi untuk CEO-nya, dan tempat di mana ia selalu percaya bahwa kerja keras pasti dihargai. Namun hari itu, keyakinannya runtuh. Ia berjalan pergi menyusuri jalan kecil, membawa tas butut dan selembar amplop pemberhentian di tangannya. Langkahnya berat, tapi wajahnya tetap tenang. Di dalam hatinya, hanya ada satu hal yang ia pikirkan, ibunya yang menunggu di rumah. Ia tidak boleh menyerah, walaupun dunia baru saja menutup pintu untuknya. Sementara di lantai 7, Arinda masih berdiri kaku di depan meja kerjanya, memandangi secangkir kopi yang dingin di atas meja. Kopi itu biasanya dibuat oleh Raka,
dengan rasa pas yang entah bagaimana selalu menenangkan pikirannya. Namun pagi ini, kopi itu hambar. Dan untuk pertama kalinya, Arinda merasakan bahwa mungkin ia baru saja kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari yang ia kira. Sudah seminggu berlalu sejak Arinda memecat Raka. Awalnya, ia merasa keputusan itu benar. Baginya, kedisiplinan adalah segalanya. Tapi perlahan, suasana kantor yang biasanya terasa hidup mulai berubah. Setiap pagi, saat ia melangkah masuk ke lobi, udara terasa berbeda, dingin, sunyi, dan anehnya, kosong. Biasanya, sebelum ia tiba, meja kantornya sudah rapi, laptop sudah siap, dan secangkir kopi hangat dengan aroma khas selalu menunggu di sudut meja. Raka selalu tahu bagaimana cara membuat kopi kesukaannya. Tidak terlalu manis, tapi cukup kuat untuk menenangkan pikiran di pagi yang sibuk. Kini, semua itu hilang. Sekretaris memang mencoba meniru kebiasaan itu, tapi rasanya tak pernah sama. Arinda duduk di kursinya, memandangi layar laptop yang masih gelap. Di sudut pikirannya, bayangan Raka muncul lagi. Pemuda sederhana dengan seragam pudar, wajah selalu sopan, dan suara lembut saat berkata, "Selamat pagi, Bu Arinda. Kopinya sudah siap." Kalimat sederhana itu dulu terasa biasa. Tapi kini, gema suaranya seperti menghantui ruangan yang hening. Hari-hari kerja pun berjalan kaku. Staf-staf tampak bekerja seperti biasa. Tapi Arinda merasa tidak ada lagi kehangatan di sekitarnya. Ia memperhatikan sekeliling. Tanaman di pojok ruangan mulai layu. Meja tamu berdebu. Bahkan karpet di ruang rapat tampak tidak sebersih biasanya. "Kenapa host ke-Eping jadi berantakan begini?" tanya Arinda dengan nada kesal. Sejak Raka pergi, nggak ada yang seceroboh tapi seteliti dia. "Bu," jawab salah satu staf dengan jujur, meski pelan. Arinda terdiam. Kata-kata itu menancap. Ia ingat betapa Raka dulu sering datang lebih pagi dari siapapun, bahkan ketika hujan deras, hanya untuk memastikan ruangan rapat siap digunakan. Dulu, ia memandangnya hanya sebagai OB, orang kecil yang bisa diganti kapan saja. Tapi sekarang, entah kenapa, ia mulai menyadari, tidak semua orang bisa digantikan. Di jam makan siang, Arinda duduk di ruang kerjanya, menatap keluar jendela. Hujan gerimis turun membasahi kaca. Ia memegang cangkir kopi buatan barista dari pantry, lalu menyesapnya pelan. Hambar, gumamnya lirih. Rasanya berbeda. Tak ada ketulusan di balik kopi itu. Tak ada perhatian kecil yang dulu sering ia abaikan. Sore harinya, saat berjalan melewati lobi, pandangannya tertumbuk pada kursi kosong di sudut ruangan. Kursi tempat Raka biasa duduk sambil menunggu perintah, atau sekadar menatap keluar jendela menunggu mobil antar tamu. Kursi itu kini berdebu, seolah menunggu seseorang yang tak akan kembali. Kenapa rasanya kantor ini lebih dingin tanpa dia? Gumam Arinda pelan, nyaris tak terdengar. Sekretarisnya yang lewat sempat berhenti, menatap heran, tapi tak berani bertanya. Malam itu, saat semua karyawan pulang, Arinda masih duduk sendiri di ruang kerjanya. Lampu kota berkelap-kelip di luar jendela. Ia membuka laptop dan tanpa sadar mengetik nama Raka di kolom pencarian internal perusahaan. Tak ada hasil. File absensi terakhir menunjukkan tanggal seminggu lalu, hari pemecatannya. Arinda menutup laptop dan menyandarkan kepala ke kursi. Ia tidak tahu mengapa dadanya terasa sesak. Baru kali ini ia menyadari bahwa kehadiran seseorang yang sederhana bisa membuat dunia sekaku kantor besar terasa hangat. "Raka," bisiknya lirih. "Kenapa aku malah merindukanmu?" Namun rasa itu segera ia tekan. Ia mencoba meyakinkan dirinya. "Aku ini CEO. Aku tidak boleh sentimental hanya karena seorang OB." Tapi jauh di lubuk hatinya, Arinda tahu, bukan sekadar kehilangan pekerja. Ia kehilangan sosok yang diam-diam menjaga keseimbangannya, membuat hari-harinya terasa manusiawi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai pemimpin perusahaan besar, Arinda merasa kesepian, bukan karena kesibukan, tapi karena kehilangan seseorang yang selalu hadir tanpa diminta. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama, tapi bagi Arinda, setiap detiknya terasa kosong.
Ia masih menjalankan tanggung jawabnya sebagai CEO dengan ketegasan dan wibawa. Namun di balik itu, ada sesuatu yang perlahan mengganggu pikirannya. Entah mengapa, setiap kali ia masuk ruang kerja, ia merasa seperti ada satu bagian kecil yang hilang. Meja tetap rapi, komputer tetap menyala, tapi suasana itu tak lagi sama. Pagi tadi, Arinda datang lebih awal dari biasanya. Ia membawa 2 gelas kopi dari pantry. Satu ia letakkan di mejanya, satu lagi, tanpa sadar, ia taruh di sisi kanan meja, tempat Raka dulu biasa meletakkannya. Beberapa detik kemudian, ia menatap gelas itu lama, lalu tersenyum miris. Aku bahkan masih mengingat tempatnya menaruh kopi, gumamnya pelan. Dalam rapat direksi, pikirannya pun melayang. Salah satu manajer keuangan sempat memanggil namanya 3 kali sebelum ia sadar. Bu Arinda, apakah Bapak Rudi perlu kami undang ke proyek selanjutnya? Oh, ya, iya. Undang saja. Para staf saling pandang. Mereka jarang sekali melihat CEO mereka kehilangan fokus. Biasanya, Arinda adalah sosok yang tegas, teliti, dan tidak pernah membiarkan pikirannya mengembara. Tapi kini, ada tatapan kosong di matanya setiap kali ia terdiam. Setiap kali melihat karyawan yang lewat sambil membawa termos atau perlengkapan kebersihan, hatinya berdesir aneh. Kenapa aku terus memikirkan seseorang yang bahkan sudah kupecat? Pikirnya frustrasi. Namun semakin ia mencoba mengabaikan, semakin kuat rasa bersalah itu menggigit batinnya. Malam hari, Arinda duduk sendirian di ruangannya. Lampu kantor sebagian sudah dipadamkan. Hanya cahaya dari luar gedung yang menembus kaca besar di belakangnya. Hujan gerimis mulai turun, menimbulkan bunyi lembut di kaca. Ia menyandarkan kepala ke kursi, menatap langit kota yang suram. Dalam diam, bayangan Raka muncul lagi. Wajahnya yang sederhana, senyum sopannya, dan suaranya yang selalu tenang meski sering dimarahi. Ia ingat hari terakhir pria itu pergi. Tidak ada marah, tidak ada protes. Hanya ucapan lirih penuh hormat. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Kata-kata itu justru kini terasa seperti tamparan keras. Ia menyesap kopinya, tapi rasanya pahit. Terlalu pahit. Arinda menutup matanya dan menghela napas panjang. Aku keterlaluan, bisiknya lirih. Aku bahkan tidak tahu di mana dia tinggal. Bagaimana keadaannya sekarang? Apa dia sudah dapat pekerjaan lain? Atau malah kesulitan? Hatinya bergejolak. Ia ingin menelpon HRD malam itu juga. Tapi gengsinya menahan. Aku ini CEO. Aku tidak bisa mencari seorang OB hanya karena perasaan bersalah. Katanya dalam hati, mencoba menguatkan diri. Namun begitu pulang ke rumah, bayangan Raka kembali datang. Saat ia duduk di ruang makan yang luas dan sepi, ia membayangkan Raka mungkin sedang makan sederhana, atau bahkan menahan lapar demi merawat ibunya yang sakit. Di kamarnya, Arinda menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wajahnya cantik, tegas, tapi ada kelelahan yang tak biasa di sana. Ia tersenyum miris. Apa gunanya semua ini, kalau aku malah kehilangan ketenangan hati? Beberapa hari kemudian, rasa gelisah itu berubah menjadi dorongan kuat. Saat sedang menandatangani berkas proyek besar, tangannya berhenti di tengah jalan. Ia menatap kosong ke arah pintu. Tidak, aku harus tahu keadaannya, katanya pelan namun pasti. Malam itu, Arinda kembali ke kantor sendirian. Ia membuka database karyawan di laptop pribadinya, mencari nama Raka Prasetya. Namun hasil pencarian nihil. Dihapus, karena sudah diberhentikan, gumamnya kecewa. Ia menutup laptop perlahan, lalu bersandar ke kursi. Pandangannya kosong, tapi hatinya penuh sesak. Raka, di mana kamu sekarang? Apa kamu baik-baik saja? Di luar sana, hujan turun lebih deras. Petir menyambar langit Jakarta. Tapi Arinda tidak beranjak sedikit pun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang CEO yang selalu dingin dan rasional kini dilanda kegelisahan mendalam. Bukan karena kehilangan karyawan, tapi karena kehilangan sosok sederhana yang ternyata telah memberi warna dalam hidupnya tanpa ia sadari. Pagi itu, suasana kantor terasa sama seperti biasanya.
rapat, tumpukan dokumen, suara telepon yang terus berdering. Namun hati Arinda masih tidak tenang. Bayangan wajah Raka terus menghantui pikirannya setiap kali ia mencoba fokus pada pekerjaan. Ia sudah berhari-hari berusaha melupakan, tapi setiap kali melihat kursi kosong di lobi atau secangkir kopi di mejanya, pikirannya kembali pada pria sederhana itu. Akhirnya, ia menyerah pada hatinya sendiri. Setelah rapat utama selesai, Arinda memanggil kepala HRD ke ruangannya. "Tolong carikan data lengkap mantan karyawan atas nama Raka Prasetya," ucapnya tegas, meski suaranya sedikit bergetar. Kepala HRD menatap heran. "Raka Prasetya, Bu? OB yang sudah diberhentikan bulan lalu?" "Ya, saya ingin tahu alamat terakhirnya," jawab Arinda singkat. Pria itu tampak ragu. "Boleh tahu untuk keperluan apa, Bu?" Arinda menatapnya dingin, tapi matanya lembut. "Itu urusan pribadi. Saya hanya ingin memastikan dia baik-baik saja." Kepala HRD mengangguk perlahan, lalu segera kembali ke ruangannya. Beberapa jam kemudian, selembar kertas diletakkan di atas meja Arinda. Di sana tertulis alamat sederhana di pinggiran kota. Gang Melati nomor 7, Kecamatan Pasir Baru. Arinda menatap tulisan itu lama. Jantungnya berdetak cepat. Setelah berpikir semalaman, ia akhirnya mengambil keputusan. Ia akan pergi sendiri. Tanpa sopir, tanpa asisten, tanpa pengawalan. Keesokan harinya, setelah semua pekerjaan selesai, Arinda turun ke basement dan masuk ke mobil pribadinya. Ia mengenakan pakaian sederhana, blus putih dan celana panjang krem, agar tidak terlalu mencolok. Sekretarisnya yang melihatnya dari jauh segera menghampiri. "Bu Arinda, Anda mau kemana? Perlu saya panggil sopir?" Arinda tersenyum tipis. "Tidak perlu. Aku hanya ingin memastikan seseorang baik-baik saja." Mobil mewah itu meluncur pelan keluar dari gedung tinggi perusahaan menuju arah timur kota. Jalanan yang biasanya dilalui Arinda adalah jalan lebar beraspal mulus, penuh gedung kaca dan kafe elegan. Tapi kali ini, GPS-nya mengarah ke daerah padat penduduk, dengan gang-gang sempit dan rumah-rumah berdinding papan. Semakin dalam ia masuk, mobilnya terpaksa melambat. Anak-anak kecil berlarian di pinggir jalan, pedagang sayur mendorong gerobak, dan beberapa ibu rumah tangga menjemur pakaian di depan rumah. Pemandangan itu terasa asing bagi Arinda, namun entah mengapa, hatinya terasa hangat melihat kesederhanaan itu. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah gang kecil yang bahkan terlalu sempit untuk dilewati kendaraan besar. Ia turun, melepas kacamata hitam, dan menatap papan kecil bertuliskan Gang Melati. Ia berjalan perlahan menyusuri gang itu, melewati rumah-rumah sederhana dengan dinding bambu dan atap seng. Bau masakan sore tercium samar di udara. Anak-anak menatapnya penasaran. Wanita cantik berpenampilan rapi dengan sepatu mahal berjalan di antara rumah kumuh tentu bukan pemandangan biasa. Di ujung gang, Arinda berhenti di depan sebuah rumah kecil berdinding kayu yang mulai lapuk. Di depan pintu, ada pot bunga dari kaleng bekas cat, dan jemuran baju lusuh yang hampir kering. Ia melihat tulisan kecil di tembok. Nomor 7. Jantungnya berdetak cepat. "Ini, rumahnya?" bisiknya pelan. Ia sempat ragu untuk mengetuk pintu. Tangan kanannya terangkat, tapi berhenti di udara. Bagaimana kalau dia marah? Bagaimana kalau dia tidak ingin melihatku lagi setelah apa yang kulakukan? Namun suara lembut dari dalam rumah membuatnya memberanikan diri. "Raka, air panasnya sudah siap, Nak," terdengar suara wanita tua dari dalam. Arinda menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pelan pintu kayu itu. Tok, tok, tok. Beberapa detik hening, lalu suara langkah kaki terdengar mendekat. Pintu dibuka, dan muncullah sosok yang selama ini menghantui pikirannya. Raka berdiri di sana, mengenakan kaos sederhana dan celana rumah. Matanya tampak lelah, tapi masih memancarkan ketenangan yang sama. Saat melihat siapa yang berdiri di depannya, ia tertegun. Bu Arinda?" Suaranya nyaris tak percaya. Arinda hanya bisa tersenyum canggung. "Hai, Raka. Aku cuma ingin tahu, apa kamu baik-baik saja?"
Udara sore itu terasa berhenti sejenak. Suara ayam berkokok di kejauhan. Angin meniup lembut daun-daun pisang di samping rumah. Di antara dua dunia yang begitu berbeda, gedung tinggi dan gang sempit, jas mewah dan baju lusuh, mereka kembali bertemu. Namun kali ini, bukan sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai dua manusia yang sama-sama membawa rasa bersalah dan kerinduan di hati. Rumah kecil itu tampak sangat sederhana. Dinding kayunya mulai kusam dimakan waktu, atap sengnya berkarat di beberapa bagian, dan di teras kecilnya terdapat kursi bambu tua yang mulai retak. Namun meski tampak rapuh, suasananya terasa hangat dan damai. Di halaman sempit, beberapa pot bunga kecil dari kaleng bekas menghiasi sisi dinding. Arinda berdiri diam di depan pagar bambu yang hanya setinggi lutut. Matanya menatap ke arah jendela terbuka. Dari celah tirai lusuh, ia melihat sosok Raka tengah duduk di samping seorang wanita tua di tempat tidur. Tangan Raka bergerak lembut, mengganti kain basah di dahi wanita itu dengan hati-hati. "Ibu, nanti saya cari obat lagi ya. Tapi ibu jangan keras kepala, harus istirahat," ucapnya pelan, suaranya penuh kasih sayang. Wanita tua itu tersenyum lemah. "Kamu nggak usah repot terus, Nak. Ibu masih kuat. Lagi pula kamu baru pulang kerja." Raka menggeleng pelan. "Sekarang saya nggak kerja lagi, Bu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ibu sembuh." Nada suaranya lembut, tapi Arinda bisa merasakan ketegaran di baliknya. Dari luar jendela, Arinda tercekat. Inilah orang yang dulu ia marahi habis-habisan di depan banyak orang, hanya karena terlambat beberapa menit. Orang yang ia pecat tanpa mau mendengar alasannya. Dan kini, pria itu duduk di rumah reot, dengan kasih luar biasa untuk ibunya yang sakit. "Aku telah menilai orang sebaik ini hanya dari penampilannya," batin Arinda getir. Tiba-tiba, wanita tua itu berbicara lagi, suaranya lemah namun hangat. "Raka, ibu pengin makan bubur, tapi jangan beli di warung yang kemarin, ya? Terlalu asin." Raka tersenyum. "Iya, Bu. Nanti Raka masak sendiri aja." Ia berdiri, menuju dapur kecil di belakang, mengambil panci, dan mulai menyiapkan bahan-bahan sederhana. Bau bawang goreng dan nasi lembek perlahan menyebar ke seluruh ruangan. Arinda memperhatikan semuanya dari luar dengan mata berkaca-kaca. Ia bisa melihat bagaimana Raka tersenyum setiap kali menatap ibunya, bagaimana tangannya tidak berhenti bekerja, dan bagaimana rumah yang sempit itu dipenuhi cinta yang tulus. Sebuah rasa bersalah mulai menyesakkan dadanya. Perlahan, ia melangkah mendekat dan mengetuk pintu kayu itu dengan hati-hati. Tok, tok, tok. Tak lama kemudian, Raka keluar. Saat melihat siapa tamunya, ia terkejut dan langsung membeku. Bu Arinda?" Suaranya lirih, seperti tidak percaya. Arinda tersenyum gugup. "Hai, Raka. Aku cuma ingin tahu keadaanmu." Raka tampak kebingungan. "Maaf, rumah saya berantakan, Bu. Ibu mau masuk?" Arinda mengangguk pelan. Ia melangkah masuk, dan matanya langsung tertuju pada sosok wanita tua yang berbaring di ranjang bambu. Wanita itu tersenyum begitu melihatnya. "Wah, kamu ini cantik sekali, Nak. Teman kerja Raka ya?" Arinda menelan ludah, mencoba tersenyum. "Iya, Bu. Saya dulu atasannya." "Oh begitu," jawab sang ibu dengan lembut. "Terima kasih sudah datang ke rumah kami. Raka ini memang anak baik, tapi terlalu sering menyembunyikan susahnya." Raka menunduk malu, tapi Arinda menatapnya lama. Dalam diam, ia merasa seperti cermin hatinya retak, betapa keras dirinya selama ini, dan betapa lembutnya pria yang dulu ia remehkan. Sambil duduk di kursi bambu kecil, Arinda memperhatikan sekitar rumah. Tak ada barang mewah, hanya ada foto lama Raka kecil bersama ibunya di dinding. Lantai rumah terbuat dari semen kasar, namun bersih. Semua itu terasa kontras dengan dunia Arinda yang penuh kemewahan. Lantai marmer, lampu kristal, dan ruang kerja dingin tanpa kehangatan manusia. "Bu Arinda," ujar Raka pelan, memecah keheningan. "Maaf kalau waktu itu saya buat ibu kecewa.
Saya nggak bermaksud telat. Cuma, ibu saya tiba-tiba panas tinggi. Saya bingung waktu itu. Arinda menatapnya lama, lalu menggeleng dengan air mata menahan jatuh. Tidak, Raka. Aku yang salah. Aku tidak pernah mau mendengarkan. Untuk pertama kalinya, suara Arinda bergetar. Di depan mata Raka dan ibunya, CEO yang dulu begitu tegas dan dingin kini terlihat manusiawi, dengan mata yang penuh penyesalan. Malam itu, sebelum berpamitan, Arinda berdiri di depan pintu. Ia menatap rumah kecil itu sekali lagi. Raka, katanya lembut, mulai besok, aku ingin bicara tentang pekerjaanmu. Tapi bukan sebagai OB. Raka tertegun, tidak mengerti maksudnya. Arinda hanya tersenyum, lalu menatap ibunya dengan penuh hormat. Bu, Raka ini anak yang luar biasa. Ibu beruntung memilikinya. Begitu Arinda melangkah keluar, udara malam terasa lebih berat di dadanya. Ia menatap langit kelam dan berbisik pelan. Aku tidak hanya kehilangan pekerja baik, aku hampir kehilangan seseorang yang berhati paling murni yang pernah kutemui. Sore itu, sinar matahari menembus celah dinding kayu yang retak, menerangi ruangan sederhana tempat Raka dan ibunya tinggal. Aroma daun pandan dari bubur hangat yang baru dimasak memenuhi udara. Suasana begitu tenang, hingga 3 ketukan pelan di pintu mengubah segalanya. Tok, tok, tok. Raka, yang tengah memindahkan mangkuk bubur ke meja kecil, menoleh dengan alis berkerut. Ia tidak mengharapkan tamu. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu kayu itu, dan tubuhnya seketika kaku. Bu Arinda? Katanya hampir berbisik, seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di ambang pintu berdiri sosok wanita anggun dengan blus putih dan rambut tersanggul rapi. Mata indahnya yang biasanya tajam kini lembut, namun menyimpan kegelisahan. Arinda menunduk sedikit. Suaranya pelan tapi penuh rasa bersalah. Aku cuma ingin tahu kabarmu, Raka. Apa kamu baik-baik saja? Raka tampak kikuk, tidak tahu harus berkata apa. Iya, Bu, baik. Tapi rumah saya sederhana sekali. Maaf kalau... Arinda segera menggeleng. Tidak perlu minta maaf. Rumahmu hangat. Dari ranjang di sudut ruangan, terdengar suara lemah memanggil. Raka, siapa itu, Nak? Raka tersenyum kecil. Ini Bu Arinda. Bu, mantan atasan saya di kantor. Wanita tua itu berusaha duduk, tapi tubuhnya gemetar. Arinda refleks menghampiri, membantu menopangnya dengan lembut. Pelan-pelan, Bu, katanya dengan suara lembut. Jauh berbeda dari nada tegasnya di kantor. Ibu Raka tersenyum samar. Kamu ini cantik sekali, Nak. Teman kerja Raka ya? Arinda menelan ludah, menunduk. Iya, Bu. Saya dulu atasan Raka. Oh begitu, jawab sang ibu dengan ramah. Terima kasih sudah mau mampir ke rumah kami yang kecil ini. Tidak, Bu. Justru saya yang harus berterima kasih, sahut Arinda. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menatap sekeliling. Dinding kayu tua, lantai semen yang disapu rapi, dan foto Raka kecil menggandeng ibunya di dinding. Di atas meja ada vas kecil berisi bunga kering, mungkin hasil tangan ibu Raka sendiri. Tidak ada kemewahan, tapi ada kehangatan yang luar biasa. Dalam keheningan itu, Arinda menyadari sesuatu, bahwa kebahagiaan bukan soal rumah besar atau mobil mewah. Ia menatap Raka yang sedang meniup bubur agar tidak terlalu panas sebelum menyuapkannya ke mulut ibunya. Gerakan kecil itu membuat hatinya bergetar. Seandainya waktu itu aku tahu alasannya terlambat. Batinnya menyesal. Ia menatap tangan Raka yang kasar tapi lembut dalam merawat ibunya. Ia melihat kesungguhan di setiap gerakannya, ketulusan yang tidak akan ditemukan di ruang rapat manapun. Raka, ucap Arinda akhirnya, suaranya parau. Kenapa kamu tidak pernah cerita soal ibumu? Kalau aku tahu. Raka menunduk. Saya nggak mau menjadikan penyakit ibu alasan, Bu. Saya cuma nggak mau dikasihani. Saya cuma ingin kerja jujur, seperti orang lain. Jawaban itu membuat dada Arinda semakin sesak.
Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Sang ibu yang melihat itu tersenyum lembut. Jangan menangis. Nak, dunia ini memang keras. Tapi kalau kita masih bisa menolong satu sama lain, jangan ragu. Raka ini anak baik, tapi keras kepala. Kamu orang pertama yang datang ke rumah kami sejak lama. Kalimat itu menusuk hati Arinda. Ia menatap wanita tua itu dengan mata berkaca. Bu, saya yang salah. Saya sudah menilai anak ibu dengan cara yang salah. Saya telah memecat orang terbaik yang pernah saya punya. Sang ibu menggeleng lemah. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Nak, kadang Tuhan menegur kita lewat rasa bersalah. Arinda menunduk, menggenggam tangan wanita itu. Terima kasih, Bu. Saya akan ingat itu. Raka yang sejak tadi diam hanya menatap Arinda. Matanya tak lagi marah, hanya penuh pengertian. Ia tahu, di balik sosok CEO yang selama ini terlihat keras, ternyata ada hati yang bisa menyesal dan belajar. Saat Arinda berpamitan, matahari sudah condong ke barat. Di luar rumah, cahaya senja menembus sela dedaunan, menciptakan suasana hangat yang anehnya menenangkan. Sebelum melangkah pergi, Arinda menatap Raka sekali lagi. Raka, katanya pelan, mulai sekarang, kalau kamu butuh apapun, tolong jangan diam saja. Aku berhutang banyak pada kebaikanmu. Raka hanya menunduk. Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus bilang apa. Arinda tersenyum tipis, tapi air matanya kembali jatuh. Mungkin cukup bilang, kamu memaafkanku. Raka menatapnya, dan dengan nada lembut menjawab, saya sudah memaafkan, Bu. Sejak hari itu. Langkah Arinda meninggalkan rumah itu terasa berat. Setiap langkahnya di jalan gang yang sempit seolah menghapus satu demi satu lapisan kesombongan yang dulu melekat pada dirinya. Dan saat mobilnya melaju perlahan meninggalkan tempat itu, ia menyeka air matanya sekali lagi, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia belajar arti paling dalam dari kata tulus. Keesokan paginya, matahari menembus kaca jendela ruang kerja Arinda Prameswari dengan lembut. Ia duduk di kursinya, menatap secangkir kopi yang baru saja disajikan oleh sekretarisnya. Kopi itu masih hangat, namun rasanya tetap tidak sama. Ada sesuatu yang terasa hampa, seolah ruangan itu menunggu seseorang yang sudah lama hilang. Pikiran Arinda melayang ke rumah kayu sederhana yang ia kunjungi kemarin. Ia masih bisa mengingat jelas bagaimana Raka tersenyum meski hidup dalam keterbatasan. Ia bisa melihat kembali sosok ibunya yang lemah tapi penuh keikhlasan, dan kata-katanya yang sederhana namun menusuk. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Kalimat itu berputar di kepala Arinda sejak malam. Dan pagi ini, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia menekan tombol interkom. Tolong hubungi Raka Prasetya. Katakan padanya, aku ingin bertemu. Sekretarisnya tampak kaget. Raka? Maksud ibu, mantan OB itu. Arinda menatapnya tajam, tapi dengan senyum lembut. Ya, tolong, segera. Beberapa jam kemudian, mobil sederhana berhenti di depan gedung tinggi itu. Raka turun, mengenakan kemeja bersih tapi usang. Langkahnya ragu-ragu ketika memasuki lobi yang dulu menjadi tempat terakhir ia berpamitan dengan kepala tertunduk. Beberapa staf memandangnya dengan bisik-bisik. Ada yang heran, ada yang pura-pura sibuk. Tapi Raka tetap menunduk sopan, menunggu di dekat meja resepsionis. Tak lama, pintu lift terbuka. Seorang staf memanggilnya. Pak Raka, Ibu Arinda menunggu di ruangannya. Kata, Pak. Di depan namanya terasa aneh di telinganya. Tapi ia hanya tersenyum kecil dan berjalan perlahan menuju lantai 7. Ketika pintu ruangan CEO terbuka, Raka tertegun. Arinda berdiri di dekat jendela besar dengan pemandangan kota di belakangnya. Cahaya matahari menyorot lembut wajahnya. Masuklah, Raka, ucapnya tanpa menoleh. Raka menunduk. Bu, terima kasih sudah memanggil saya. Arinda berbalik. Menatapnya lama. Tak ada lagi tatapan tajam atau nada dingin yang dulu membuat semua karyawan gemetar. Kali ini, pandangannya penuh rasa hormat. Aku salah menilaimu, katanya akhirnya,
pelan namun tegas. Aku marah waktu itu, karena egoku sendiri. Aku hanya melihat kesalahan kecilmu, tanpa tahu beban besar yang kamu tanggung. Raka menggeleng cepat. Tidak apa-apa, Bu. Saya memang seharusnya disiplin. Saya tidak marah. Arinda tersenyum pahit. Tapi aku tetap salah. Dan aku ingin memperbaikinya. Ia berjalan mendekat, lalu berkata, mulai besok, kamu kembali bekerja. Tapi bukan sebagai OB. Raka terdiam, matanya melebar. Lalu, sebagai apa, Bu? Sopir pribadiku. Jawab Arinda tanpa ragu. Aku butuh orang yang bisa dipercaya. Dan aku tahu, cuma kamu yang bisa. Raka terdiam cukup lama, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Bu, saya tidak yakin pantas, katanya hati-hati. Masih banyak orang yang lebih baik dari saya. Tidak, potong Arinda lembut. Aku tidak mencari orang terbaik. Aku mencari orang yang jujur, sabar, dan berjiwa tulus. Dan aku tahu kamu punya semua itu. Hening menyelimuti ruangan. Arinda menatapnya dengan senyum tulus, dan untuk pertama kalinya, Raka melihat sisi manusiawi dari sosok CEO yang dulu begitu tegas dan dingin. Perlahan, ia menunduk dalam. Terima kasih, Bu. Saya tidak akan mengecewakan lagi. Arinda mengangguk. Matanya berkilat lembut. Aku tahu kamu tidak akan. Sebelum pergi, Raka berhenti di depan pintu, menatap ruang kantor yang dulu ia bersihkan setiap pagi. Boleh saya tanya sesuatu, Bu? Tentu. Kenapa Ibu mempercayai saya lagi? Arinda tersenyum, menatap jendela kota yang berkilau di luar sana. Karena kemarin, aku melihat bagaimana kamu memperlakukan ibumu. Dan dari cara kamu merawat seseorang yang sakit tanpa pamrih, aku tahu kamu juga bisa merawat tanggung jawab dengan hati. Kata-kata itu membuat dada Raka menghangat. Ia menunduk hormat sekali lagi, lalu melangkah keluar dengan hati bergetar. Sementara itu, Arinda berdiri di tepi jendela, menatap mobil-mobil yang berlalu di jalan. Ada rasa lega dalam dirinya, seolah beban lama terangkat. Untuk pertama kalinya sejak ia menjadi CEO, ia merasa telah mengambil keputusan yang bukan sekadar benar, tapi juga manusiawi dan entah kenapa, di lubuk hatinya yang paling dalam, Arinda tahu, keputusan ini akan mengubah segalanya, bukan hanya bagi Raka, tapi juga bagi dirinya sendiri. Hari-hari di perusahaan itu perlahan berubah sejak kembalinya Raka. Namun kali ini, bukan sebagai OB dengan seragam lusuh dan tangan kotor karena mengepel lantai, melainkan sebagai sopir pribadi CEO, dengan seragam hitam elegan, dasi rapi, dan sepatu mengilap. Pagi pertama ia bertugas, Raka berdiri di depan mobil hitam perusahaan dengan postur tegap dan wajah penuh tanggung jawab. Ketika Arinda keluar dari gedung, langkahnya sempat terhenti. Ia menatap pria itu lama. Seseorang yang dulu pernah ia marahi habis-habisan kini berdiri tegak di hadapannya dengan penuh wibawa. Pagi, Bu. Sapa Raka sopan sambil membuka pintu mobil. Arinda tersenyum tipis. Pagi, Raka. Siap untuk hari baru? Selalu siap, Bu. Jawabnya singkat, tapi penuh keyakinan. Sejak hari itu, rutinitas mereka pun dimulai. Raka tak hanya sekadar mengantar Arinda dari satu rapat ke rapat lain. Ia tahu setiap jadwalnya, tahu kapan Arinda butuh diam, kapan ia butuh bicara, bahkan kapan ia perlu secangkir kopi kecil sebelum menghadapi tekanan meeting dengan direksi. Namun lebih dari sekadar pekerjaan, perlahan-lahan tumbuh sesuatu yang berbeda di antara mereka. Keakraban yang hangat, tapi tetap dalam batas rasa hormat. Setiap perjalanan panjang di mobil menjadi waktu yang paling mereka nantikan diam-diam. Di balik kaca hitam mobil yang melaju di tengah hiruk-pikuk kota, percakapan mereka mengalir dengan ringan. Awalnya hanya basa-basi, cuaca, kemacetan, atau topik kantor. Tapi lama-lama, mereka berbicara tentang hal-hal pribadi. Tentang masa kecil, mimpi, dan arti kehidupan. Aku dulu pikir kesuksesan itu cuma soal jabatan dan angka, kata Arinda suatu sore di tengah macetnya Jakarta. Tapi setelah aku lihat kamu, aku sadar, ada nilai lain dari hidup.
Raka menoleh sekilas lewat kaca spion. Nilai lain, Bu. Ya, jawabnya lirih. Kesetiaan, kerendahan hati, ketulusan. 3 hal yang dulu aku anggap kecil, tapi justru paling berharga. Raka hanya tersenyum. Saya cuma berusaha jujur sama diri sendiri, Bu. Kalau hati tenang, kerja pun ringan. Jawaban sederhana itu membuat Arinda terdiam lama. Ia menatap jalanan di depan mereka yang basah oleh hujan, lalu berkata pelan, "Aku iri. Aku punya segalanya, tapi belum tentu punya ketenangan seperti kamu." Dalam perjalanan-perjalanan berikutnya, Arinda mulai terbiasa memanggilnya bukan dengan nada perintah, tapi dengan nada hangat. Ia bahkan sering memintanya duduk bersama di kursi belakang ketika mereka berhenti makan siang di luar kota. Raka awalnya menolak, merasa tidak pantas. Namun Arinda berkata, "Aku ingin makan bersama orang yang membuatku belajar arti manusiawi, bukan dengan status." Dan sejak itu, hubungan mereka berubah. Raka tetap menjaga profesionalitas, tapi ada perhatian halus dalam setiap tindakannya. Ia memastikan suhu AC pas untuk Arinda, menyetel lagu jazz lembut ketika suasana hati sang CEO tampak penat, dan selalu menyediakan air putih di sisi kursinya. Arinda, di sisi lain, mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Raka. Cara ia berbicara, cara ia menatap orang dengan tulus, bahkan cara ia diam, tenang tapi penuh makna. Suatu sore, mereka terjebak hujan di area parkir setelah rapat panjang. Raka turun dengan cepat, membuka payung, dan melindungi Arinda dari derasnya air. "Aku bisa sendiri," ujar Arinda, mencoba menolak. "Tapi kalau ibu kehujanan, nanti semua orang di kantor panik," jawab Raka sambil tersenyum. Arinda tertawa kecil untuk pertama kalinya di depan Raka. "Kamu masih sama seperti dulu ya? Selalu peduli." "Kalau berubah, berarti saya bukan Raka, Bu," jawabnya ringan. Dalam tawa singkat itu, ada sesuatu yang tak bisa mereka ungkapkan, kehangatan yang tumbuh diam-diam, tapi nyata. Sejak hari itu, Arinda mulai memandang Raka dengan cara yang berbeda. Bukan lagi pria sederhana yang dulu bekerja membersihkan lantai, tapi sosok kuat yang selalu hadir tanpa pamrih, yang menenangkan dirinya tanpa banyak kata. Dan tanpa sadar, setiap kali Arinda menatap bayangan Raka di kaca depan mobil, ia tersenyum lembut. Di hatinya, ia tahu, pria yang dulu ia anggap kecil, kini telah tumbuh menjadi cermin dari ketulusan yang selama ini ia cari dalam hidupnya. Dalam kesunyian perjalanan pulang malam itu, di antara gemuruh hujan dan lampu kota yang berkilau, Arinda berbisik dalam hati. "Raka bukan sekadar sopir. Dia adalah seseorang yang membuatku merasa hidup lagi." Malam itu, di ruang kerjanya yang sepi, Arinda duduk sendirian menatap layar komputer. Ia baru saja menerima laporan keuangan perusahaan, namun pandangannya kosong. Pikirannya tidak sedang berada di angka-angka itu, melainkan pada seseorang yang kini menjadi bagian penting dalam kesehariannya. Raka, sang sopir yang selalu hadir tepat waktu, dengan senyum sopan dan kesetiaan tanpa pamrih. Beberapa hari sebelumnya, Arinda sempat menanyakan kabar ibu Raka secara tidak langsung. Raka hanya tersenyum, mencoba terlihat tenang. "Ibu masih dirawat di rumah, Bu. Tapi kondisinya kadang naik turun. Saya berusaha yang terbaik," katanya sederhana. Namun dari nada suaranya, Arinda tahu ada kesulitan besar yang sedang ditanggung pria itu. Sejak hari itu, Arinda mulai diam-diam mengambil langkah. Ia meminta tolong pada dokter kenalannya di rumah sakit terbaik di Jakarta untuk memeriksa kondisi ibu Raka. Ketika hasil pemeriksaan keluar, dokter berkata, "Ibu Anda sebenarnya bisa sembuh total, asal mendapat perawatan rutin dan gizi yang cukup." Arinda mengangguk pelan. "Kalau begitu, biarkan semua biayanya saya tanggung. Tapi jangan bilang siapapun, termasuk Raka." Beberapa hari kemudian, sebuah ambulans datang ke gang kecil tempat Raka tinggal. Ia panik. "Ada apa ini?" Dua petugas rumah sakit menjelaskan bahwa ibu Raka akan dipindahkan untuk dirawat di fasilitas yang lebih baik, lengkap dengan pengawasan dokter spesialis. Raka terkejut. "Tapi, siapa yang membayar semua ini?"
Salah satu perawat hanya menjawab, "Perintah dari seseorang yang peduli pada Anda, Pak." Hati Raka campur aduk. Ia merasa bersyukur, tapi juga bingung. Saat ia menemani ibunya di ruang perawatan bersih dengan aroma antiseptik lembut, ia tak berhenti bertanya-tanya siapa orang dermawan itu. Namun jawabannya datang tak lama kemudian. Sore hari, ketika ia sedang duduk di taman rumah sakit, Arinda datang dengan langkah tenang. Ia tidak memakai pakaian formal, hanya blus sederhana dan celana panjang krem. Rambutnya diikat ke belakang. Wajahnya tampak lelah namun lembut. "Bu Arinda." Raka berdiri, kaget. "Ibu yang melakukan semua ini?" Arinda tersenyum samar. "Aku cuma ingin memastikan ibumu mendapat perawatan yang layak. Anggap saja ini balasan karena aku pernah salah." Raka terdiam. Suaranya tercekat. "Tapi, Bu, saya tidak pantas menerima ini. Saya cuma sopir." Berhenti berpikir begitu, potong Arinda pelan tapi tegas. "Kebaikan tidak diukur dari jabatan. Kamu sudah banyak berbuat lebih dari orang-orang bergaji besar di kantor. Kamu tidak pernah mengeluh, tidak pernah membalas marah, bahkan ketika aku memperlakukanmu dengan buruk." Raka menunduk. Matanya memanas. "Saya hanya melakukan kewajiban, Bu." "Dan justru itu yang membuatmu istimewa," balas Arinda lirih. Mereka terdiam lama. Hanya suara mesin pendingin udara yang terdengar. Lalu, perlahan, Arinda berkata, "Raka, terkadang Tuhan mempertemukan orang-orang dengan cara yang tak terduga. Mungkin kamu hadir di hidupku bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk mengingatkan aku tentang hal-hal yang lupa aku rasakan. Empati, ketulusan, dan hati yang lembut." Kata-kata itu menggema dalam dada Raka. Ia tak tahu harus menjawab apa. Dalam diam, ia menatap wanita di depannya. CEO muda, cerdas, dan kuat, yang kini terlihat begitu manusiawi, begitu tulus. Malamnya, setelah mengantar Arinda pulang, Raka sempat duduk di kursi kemudi cukup lama. Ia memandang langit malam yang gelap, tapi entah kenapa terasa lebih terang dari biasanya. Ia tahu, ada sesuatu yang berubah antara mereka. Bukan cinta seperti dalam film, bukan juga belas kasihan. Tapi ada rasa saling menghargai, sebuah ikatan tak kasat mata yang tumbuh dari kejujuran dan saling memahami. Beberapa minggu kemudian, kondisi ibunya semakin membaik. Arinda sesekali datang menjenguk dengan membawa buah tangan atau bunga. Setiap kali ia datang, wajah sang ibu berseri. "Raka," katanya suatu kali, "perempuan itu berhati lembut. Jaga dia baik-baik." Raka hanya tersenyum. Ia tahu ibunya bisa merasakan apa yang bahkan belum bisa ia akui sendiri. Sejak saat itu, hubungan antara Arinda dan Raka tidak lagi sekadar atasan dan bawahan. Ada perhatian halus yang tumbuh di antara mereka. Perhatian yang tidak diucapkan, tapi nyata dalam tindakan. Arinda mulai tersenyum setiap kali melihat Raka menunggu di depan mobil. Raka mulai merasa tenang setiap kali mendengar suara Arinda dari kursi belakang. Dan entah kapan tepatnya, rasa itu mulai berubah. Dari rasa hormat yang tulus, menjadi kasih yang tumbuh perlahan, menenangkan, dan diam-diam membuat keduanya saling menjaga satu sama lain, bahkan tanpa harus mengucapkan satu kata pun. Malam itu, langit kota Jakarta tampak murung. Awan hitam menggantung berat di atas gedung-gedung tinggi, disertai gemuruh petir yang sesekali menyambar. Kantor sudah lama sepi, sebagian besar karyawan telah pulang, hanya menyisakan suara hujan yang jatuh di atap dan pantulan lampu dari jalanan basah. Arinda masih di ruang kerjanya. Ia duduk di depan meja, menatap tumpukan dokumen yang tak lagi bisa membuatnya fokus. Hatinya bergejolak. Beberapa hari terakhir, ia sering memikirkan Raka, bukan sebagai sopir atau bawahan, tapi sebagai seseorang yang dengan kehadirannya mengubah banyak hal dalam hidupnya. Dulu, ia memimpin dengan kepala, bukan dengan hati. Tapi sejak Raka kembali, Arinda belajar sesuatu yang tak pernah diajarkan oleh buku manajemen. Arti ketulusan, kesederhanaan, dan kasih sayang tanpa pamrih. Dan malam ini, entah mengapa, ia ingin mengucapkan semuanya secara langsung. Ia menatap keluar jendela.
Hujan deras turun tanpa ampun, membasahi halaman depan kantor yang kini tampak kosong. Arinda mengambil payung, tapi berhenti sejenak. Ia menarik napas panjang, lalu menekan tombol interkom. "Raka, kamu masih di bawah?" Suara tenang itu menjawab. "Masih, Bu. Saya menunggu sampai Ibu selesai." "Naik ke atap parkiran sebentar. Aku mau bicara." Beberapa menit kemudian, Raka sudah berdiri di tengah halaman depan gedung. Hujan turun deras, membasahi jas hitamnya. Ia membawa payung, tapi segera menutupnya ketika melihat Arinda turun dari tangga darurat tanpa perlindungan apapun. "Bu, nanti Ibu sakit," katanya cepat, menawarkan payungnya. Arinda tersenyum samar. "Aku sudah terlalu sering berlindung di balik hal-hal yang salah. Raka, malam ini aku nggak mau pakai payung." Raka terdiam. Tetes-tetes hujan membasahi wajah mereka berdua. Namun tak satu pun dari keduanya bergeser dari tempatnya. "Raka," ujar Arinda pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. "Aku cuma ingin bilang, terima kasih." "Untuk apa, Bu?" tanyanya dengan nada heran. Arinda menatapnya. Mata yang dulu tajam kini tampak lembut. "Untuk semua yang kamu ajarkan tanpa sadar. Tentang kesabaran, tentang keikhlasan, dan tentang arti ketulusan. Aku terlalu lama hidup dengan ambisi, sampai lupa rasanya jadi manusia yang sederhana tapi bahagia." Raka terpaku. Hujan semakin deras, mengguyur mereka tanpa ampun. Tapi entah kenapa, justru di tengah dingin itu, hatinya terasa hangat. "Dan terima kasih," lanjut Arinda, "karena sudah mau kembali ke perusahaan ini. Karena kamu, suasananya jadi berbeda, lebih hidup." Raka menatapnya dalam, tak tahu harus menjawab apa. Hujan menetes di wajahnya, menutupi air mata kecil yang tak sengaja muncul. "Bu, justru saya yang harus berterima kasih. Karena sudah diberi kesempatan lagi. Saya pikir, waktu itu semuanya sudah berakhir. Tapi ternyata, Ibu malah membuka jalan baru buat hidup saya. Dan buat ibu saya juga." Arinda tersenyum lirih. "Aku yang berutang banyak padamu." Raka menggeleng. "Tidak, Bu. Ibu sudah lebih dari cukup. Ibu sudah baik." Mereka terdiam. Hanya suara hujan yang berbicara di antara mereka. Arinda menatapnya lama, lalu berkata dengan nada yang sedikit bergetar. "Lucu ya, Raka. Dulu aku menganggapmu cuma pekerja kecil. Tapi sekarang, aku nggak tahu kenapa, rasanya kamu selalu ada di pikiranku." Raka membeku. Hatinya berdetak kencang. Tapi ia tak berani menebak arah kalimat itu. "Bu." Arinda menatapnya dengan mata yang jujur, tak lagi sebagai atasan, melainkan sebagai seorang wanita yang tengah berbicara dari hati. "Mungkin aku bukan orang yang sempurna, tapi malam ini aku sadar satu hal. Aku belajar bahagia bukan karena jabatan atau keberhasilan, tapi karena ada seseorang yang mengajarkanku arti ketulusan tanpa pernah meminta balasan." Hening. Hanya hujan yang berjatuhan di antara mereka. Raka menunduk, lalu perlahan berkata, "Dan saya belajar, Bu, kalau maaf yang tulus bisa menyembuhkan apapun, termasuk luka dari masa lalu." Arinda tersenyum dalam air mata. Mereka berdiri berhadapan. Tanpa payung, tanpa jarak. Air hujan menetes di rambut dan wajah mereka, menyamarkan perasaan yang meluap di dada. Untuk beberapa detik, waktu seperti berhenti. Tak ada lagi CEO dan sopir. Tak ada status. Tak ada perbedaan. Hanya dua hati yang dulu terpisah oleh kesalahpahaman, kini saling memahami dalam keheningan hujan. Saat petir menyambar langit, Arinda berbisik pelan, hampir tak terdengar di antara derasnya air. "Terima kasih, Raka, sudah mengembalikan hatiku yang dulu hilang." Dan malam itu, di bawah hujan yang menetes tanpa henti, dua jiwa yang dulu berjarak kini berdiri berdekatan. Basah, tapi damai. Mereka tak tahu apa nama rasa itu. Tapi keduanya tahu satu hal. Mereka tidak lagi sendiri. Setahun berlalu sejak malam hujan itu. Malam yang tanpa sadar menjadi titik balik dalam hidup dua manusia yang sangat berbeda dunia, tapi ternyata punya hati yang saling memahami. Kini,
kehidupan Raka jauh lebih tenang. Ibunya telah sembuh total setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit yang dulu Arinda bantu tanggung biayanya. Setiap kali Arinda datang menjenguk, sang ibu selalu menyambut dengan senyum hangat. "Arinda itu bukan cuma majikanmu, Nak," katanya suatu hari. "Dia seperti malaikat yang dikirim Tuhan." Raka hanya tersenyum sambil menuangkan teh hangat. "Dia orang baik, Bu. Tapi jangan bilang begitu. Nanti ibu bikin saya salah tingkah." Sang ibu tertawa kecil, menepuk tangan anaknya. "Kamu saja yang belum sadar." Mata seorang ibu bisa melihat hal-hal yang anaknya sembunyikan. Dan memang benar. Tanpa ia sadari, Raka mulai melihat Arinda bukan lagi sebagai sosok atasan yang disegani, melainkan sebagai wanita yang ia kagumi, bukan karena kekayaannya, tapi karena hatinya yang telah berubah lembut dan manusiawi. Di sisi lain, Arinda pun tak bisa memungkiri perubahan dalam dirinya. Sebagai CEO, hidupnya dulu diatur dengan tegas dan terencana. Tapi sejak kehadiran Raka kembali di hidupnya, rutinitas yang dingin itu berubah menjadi sesuatu yang hangat. Ia tak lagi merasa sendiri ketika berangkat kerja. Ia tak lagi makan siang terburu-buru di ruangannya. Dan setiap kali mobil berhenti di lampu merah, ia selalu mencuri pandang lewat kaca spion, memperhatikan wajah tenang Raka yang sedang menyetir. Terkadang, saat Raka tak sadar, Arinda tersenyum sendiri. Ada sesuatu yang ia rasakan, lembut, tulus, dan perlahan tumbuh di hatinya. Suatu pagi, ketika mereka menuju kantor, Arinda memecah keheningan. "Raka," katanya pelan. "Iya, Bu. Terima kasih, karena sudah bertahan selama ini." Raka menoleh sekilas. "Bertahan, Bu?" "Ya," jawabnya sambil menatap jendela. "Bertahan jadi orang baik di dunia yang keras ini." Raka tertawa kecil. "Kalau saya berhenti jadi orang baik, nanti siapa yang nyapu hati orang lain, Bu?" Arinda spontan menatapnya, lalu tersenyum. Jawaban itu sederhana tapi menghantam hatinya. Ia sadar, hanya Raka yang bisa membuatnya merasa damai tanpa banyak bicara. Hubungan mereka kian hangat. Arinda sering berkunjung ke rumah Raka, kadang membawa makanan kesukaan ibunya. Di setiap kunjungan, suasana selalu penuh tawa. Ibunya Raka bahkan mulai menggoda mereka berdua. "Arinda, kamu jangan sering datang sendirian begini. Nanti tetangga pikir kamu calon mantu saya," katanya sambil terkekeh. Arinda tertawa, tapi pipinya memerah. "Ah, ibu bisa saja." Raka hanya geleng-geleng kepala sambil menahan senyum. Meski keduanya tak pernah mengucapkan kata cinta secara langsung, setiap gerak tubuh dan tatapan sudah cukup untuk menjelaskan perasaan mereka. Ada perhatian kecil yang saling mereka berikan. Raka selalu memastikan Arinda tak kehujanan saat pulang, sementara Arinda diam-diam menyiapkan vitamin di dashboard mobil untuk menjaga kesehatannya. Di sela kesibukan, Arinda sering memandangi foto ibunya Raka di rumah sakit, lalu tersenyum. "Lucu ya," gumamnya. "Semua ini dimulai dari kesalahan kecil, tapi berakhir dengan sesuatu yang indah." Sementara itu, Raka pun sering termenung di teras rumahnya setiap malam, menatap langit kota yang penuh bintang. Di tangannya ada buku catatan kecil tempat ia menulis hal-hal yang ingin ia syukuri. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat sederhana. "Aku bersyukur pernah dipecat, karena dari situ aku belajar bahwa kadang, kehilangan adalah jalan menuju pertemuan yang lebih berharga." Waktu terus berjalan, tapi rasa itu semakin kuat. Mereka berdua tidak pernah merencanakan apa-apa, tidak pernah berjanji apapun, tapi setiap hari seolah membuat keduanya semakin terikat. Dan pada suatu malam yang tenang, saat Raka mengantar Arinda pulang dari rapat luar kota, mobil berhenti di tepi jalan karena hujan deras. Arinda menatap luar jendela, lalu berbisik. "Lucu ya, hujan selalu datang di momen penting hidupku." Raka menatapnya melalui pantulan kaca, tersenyum kecil. Mungkin karena hujan selalu tahu kapan waktu yang tepat untuk menenangkan hati yang lelah. Hening beberapa detik. Lalu Arinda berbisik lirih. "Raka, aku tidak tahu sejak kapan, tapi aku tidak bisa lagi membayangkan hari-hariku tanpamu." Raka menatapnya. Mata mereka bertemu. Tak ada kata cinta,
Tapi kejujuran di mata mereka sudah cukup untuk menjelaskan segalanya. Dan malam itu, di dalam mobil yang basah oleh hujan, mereka berdua sadar, cinta itu sudah lama hadir di antara mereka. Ia tidak datang dengan gempita, tapi tumbuh perlahan, dari hormat, menjadi kasih, lalu menjadi bagian dari hidup yang tak tergantikan. Pagi itu langit Jakarta tampak cerah, seolah ikut merayakan hari yang tak biasa. Halaman belakang kantor dihias dengan bunga putih dan lampu gantung kecil yang berkelip lembut. Tidak ada dekorasi berlebihan, tidak ada kemewahan yang mencolok, hanya taman sederhana yang penuh kenangan. Disinilah semua cerita mereka bermula. Tempat Raka dulu membersihkan dedaunan setiap pagi, dan tempat Arinda dulu menegur keras keterlambatannya. Kini, tempat itu menjadi saksi sebuah janji suci. Para karyawan mulai berdatangan, mengenakan pakaian rapi dan membawa senyum bahagia. Mereka masih sulit percaya bahwa hari ini, CEO tegas dan anggun mereka akan menikah dengan pria sederhana yang dulu hanya dikenal sebagai OB. Namun tidak ada satupun yang mencibir. Semua justru terharu. Mereka telah menyaksikan bagaimana Raka membuktikan dirinya bukan dengan kata-kata, melainkan dengan hati dan tindakan. Musik lembut mengalun dari pengeras suara. Arinda melangkah perlahan di antara barisan bunga putih. Gaun yang ia kenakan sederhana namun elegan, tanpa rendah berlebihan, hanya dihiasi bros kecil di dada. Rambutnya disanggul rapi, dan senyumnya memancarkan ketenangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di ujung taman, Raka berdiri dengan jas hitam sederhana. Matanya berkaca-kaca ketika melihat Arinda berjalan mendekat. Siapa yang pernah menyangka, pria yang dulu hanya menunduk malu di depan banyak orang kini berdiri sebagai pengantin pria, sejajar dengan wanita yang dulu memecatnya. Ketika Arinda tiba di hadapannya, waktu seolah berhenti. Semua kenangan terlintas di kepala mereka. Hari pemecatan yang menyakitkan, hari pertemuan di rumah kayu sederhana, hujan malam itu, dan semua percakapan yang perlahan menumbuhkan cinta di antara mereka. Arinda menatap Raka dengan mata berkaca, lalu berbisik lirih. Cukup untuk didengar olehnya saja. Dulu aku memecatmu karena emosi. Sekarang aku memintamu untuk tidak pernah pergi lagi. Raka tersenyum, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia menggenggam tangan Arinda erat. Saya janji, Bu, kali ini, untuk selamanya. Tepuk tangan pun pecah. Beberapa staf menitikan air mata. Ibu Raka duduk di kursi depan, mengenakan kebaya biru lembut. Wajahnya bersinar bahagia. Anakku akhirnya menemukan cinta sejatinya, bisiknya pelan. Setelah upacara singkat selesai, suasana menjadi hangat dan penuh tawa. Tidak ada pesta besar, tapi ada keikhlasan yang memancar di setiap wajah yang hadir. Raka menyapa rekan-rekan lamanya yang dulu menertawakannya, dan mereka justru menyalaminya dengan hormat. Selamat, Pak Raka, ujar salah satu manajer dengan tulus. Anda bukti bahwa kerja keras dan ketulusan tidak pernah sia-sia. Arinda mendekat, menyodorkan segelas jus kepada suaminya yang kini tampak lebih berwibawa dari siapapun. Kau ingat, dulu aku sering marah karena kopi yang kau buat terlalu manis, katanya sambil tersenyum nakal. Raka tertawa kecil. Kalau begitu, sekarang biar saya yang buatkan kopi untuk ibu. Maksud saya, untuk istri saya. Arinda tertawa geli mendengarnya. Pipinya merona. Suasana taman pun dipenuhi tawa bahagia. Sore itu, sebelum pesta berakhir, matahari menyorot lembut dari balik pepohonan, menciptakan cahaya keemasan di sekitar mereka. Arinda menatap taman itu sekali lagi. Lucu ya, katanya pelan. Tempat yang dulu penuh kemarahan, kini jadi tempat aku menemukan kebahagiaan. Raka menatapnya penuh cinta. Mungkin karena dari awal, Tuhan sudah menyiapkan cerita ini. Kita cuma perlu melewatinya dulu, dengan luka, baru akhirnya bisa sampai di cinta. Arinda tersenyum dan menatap cincin di jarinya. Dulu aku mengira cinta hanya milik orang yang sempurna. Tapi sekarang aku tahu, cinta justru tumbuh dari hati yang mau saling memahami. Raka menggenggam tangannya, menatap mata istrinya dalam-dalam. Saya cuma orang biasa, Bu, tapi saya janji, cinta saya nggak akan pernah biasa. Dan saya, balas Arinda lembut,
akan selalu menjaga hati yang pernah saya lukai. Tepuk tangan kembali menggema, disertai sorak bahagia para tamu. Di antara bunga, cahaya senja, dan tawa yang tulus, Arinda dan Raka berdiri sebagai sepasang suami istri, bukan karena takdir yang mewah, melainkan karena cinta yang mereka bangun dari kesalahan, maaf, dan kejujuran. Hari itu, di taman belakang kantor tempat segalanya bermula, dunia menyaksikan bahwa cinta sejati tidak memandang jabatan, harta, atau status. Dari OB yang pernah dipecat, kini Raka menjadi suami dari CEO cantik dan berhati lembut, bukti bahwa ketulusan dan kasih yang tumbuh dari luka dapat menembus semua batas. Dan di bawah langit sore yang mulai merona jingga, Arinda berbisik lembut di telinganya. Terima kasih sudah datang ke hidupku, Raka. Sekarang aku tahu, keajaiban itu nyata.